Solo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Bentar lagi kan ganti tahun, saatnya konten rekomendasi HP hadir. Kemarin kita udah bahas HP-HP yang harganya itu di bawah 2 juta atau bisa dibilang 1 jutaan. Kali ini kita bakal bahas yang beneran 2 jutaan. Disclaimer yang bakal masuk ke rekomendasi kali ini adalah HP yang nggak cuma rilis di tahun 2022 aja ya. 2021 masih oke asal masih dijual di pasaran dan stoknya nggak goib. Terus buat patokan harga aku ambil dari online marketplace. Buat link kayak biasa bakal aku taruh di deskripsi video ini. Langsung aja kita mulai dari smartphone yang paling murah dulu. Yang pertama ini ada Poco M5 atau Poco M5. Buat harganya sendiri Poco M5 itu varian yang paling kecilnya ada di 2,1 juta kembali Rp1.000. Dan ini menjadikan Poco M5 jadi HP dengan chipset MediaTek Helio G99 termurah ya. Sayangnya buat pilihan RAM ini cuma ada yang 4 GB aja. Sayang banget ya, chipset kenceng tapi tuh nggak dikasih pilihan RAM yang lebih gede. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 18 watt. Kalau buat layar ini panelnya IPS LCD 6,58 inci. Resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate 90 Hz. Buat speaker sayangnya ini masih mono speaker ya, tapi cakepnya HP ini udah ada NFC. Buat kamera belakang resolusinya 50 megapiksel utama, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara buat yang di depan ini resolusinya 5 megapiksel. Lanjut yang kedua ini ada Redmi Note 11, Redmi Note 11. HP ini harganya kalau aku cek di pasaran ada yang paling murah itu di angka 2,2 jutaan. Nah, dengan duit segitu kalian tuh udah bisa dapetin HP dengan chipset Snapdragon 680. Storage-nya ada pilihan 4/128 GB dan 8/128 GB. Sementara itu buat baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Udah kencang. Buat layar panelnya ini AMOLED 6,43 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate 90 Hz. HP ini speakernya udah stereo, dipakai nonton atau dengerin musik ini udah enak. Ada NFC juga sama punya IP rating IP53 yang tahan sama percikan air. Kalau buat kamera belakang ini resolusinya 50 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara itu buat yang di bagian depan resolusinya ini 13 megapiksel. Next yang ketiga ini ada Samsung Galaxy M32. Ini HP rilis tahun 2021 ya, tapi masih bagus banget. Plus harganya juga udah turun banget. Tahun lalu kalau nggak salah ini ada di 3 jutaan. Sekarang kalau kalian cek di online marketplace ini cuma 2,3 juta aja untuk varian terendahnya. Buat spek HP ini itu pakai MediaTek Helio G80. Emang nggak terlalu kenceng, tapi ini udah cukup banget. Buat storage ada pilihan 6/128 GB sama 8/128 GB. Terus buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 90 Hz. Oh ya, HP ini pastinya udah ada NFC ya, aman lah buat yang cari fitur ini. Kalau buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Lanjut yang keempat ini ada Infinix Hot 20s. Buat harganya sendiri smartphone ini kalau dicari di online marketplace itu ada di 2,3 jutaan. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G96, RAM-nya gede di 8 GB dan storage-nya juga gede di 128 GB. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 18 watt. Kalau buat layar panelnya ini IPS LCD 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate 120 Hz. Buat dipakai nonton ini udah enak ya, apalagi speaker di HP ini udah stereo. Buat kamera belakang resolusinya 50 megapiksel buat kamera utamanya, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara itu buat yang di bagian depan ini punya resolusi 8 megapiksel. Next yang kelima ini ada Infinix Hot 20 5G. Buat yang cari HP 5G murah, ini jawabannya ya.
Harga HP ini tuh ada di 2,3 jutaan dan kalian tuh udah bisa dapetin HP dengan paket chipset MediaTek Dimensity 810. Cuma sayang RAM yang dikasih itu cuma 4 GB aja, nggak ada pilihan yang lebih gede. Buat storage ini 128 GB dan baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 18 watt. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD 6,58 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate di 120 Hz. Sayang speaker di HP ini tuh masih mono, tapi cakepnya HP ini udah ada NFC. Nah, kalau buat kameranya sendiri ini punya resolusi 50 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depan. Lanjut yang keenam, ini ada Redmi Note 10 5G. Yoi, ini HP 5G murah lagi ya yang harganya sekarang udah turun. Pas awal rilis itu ada di 2,8 jutaan, tapi sekarang kalau misal kalian tebus ini harganya cuma 2,3 jutaan buat varian termurahnya. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 700, pilihan storage ada yang 4128 atau 6128. Dan buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 18 watt. Kalau buat layarnya ini panel yang dipakai IPS LCD 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate 90 Hz. Sayang buat speaker ini masih mono speaker, tapi udah ada NFC dan IR blasternya. Kalau buat kamera ini punya resolusi 48 megapiksel buat kamera utama, terus ada 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel depth sensor, sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Next yang ketujuh ini ada Infinix Note 12 2023. Ini HP yang baru banget rilis ya dan harganya itu ada di 2,6 juta kembali 1000. Buat chipset smartphone ini tuh pakai MediaTek Helio G99. Terus RAM-nya ini 8 GB dan punya baterai yang kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 33 watt. Buat layar smartphone ini tuh berpanel AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,7 inci. Speaker di HP ini udah stereo ya, sama ada NFC juga di sini. Kalau buat kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel di bagian belakang dan 16 megapiksel di bagian depan. Lanjut yang ke-8 ini ada Poco M4 Pro. Harga HP ini itu ada di 2,7 jutaan ya, dan dengan duit segitu kalian tuh bisa dapetin HP dengan chipset MediaTek Helio G96. Pilihan storage-nya ini ada 2, 6128 sama 8256. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,43 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 90 Hz. Speaker di HP ini juga udah stereo sama ada NFC juga di sini. Cakep. Kalau buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide sama 2 megapiksel makro. Sementara buat yang di bagian depan resolusinya ini 16 megapiksel. Next yang ke-9 ini ada Tecno Pova 4 Pro. Ini adalah salah satu HP yang cakep juga ya. Harga HP ini kalau aku cek online di marketplace itu harganya 2,8 juta kembali 1000. Chipset yang dipakai ini MediaTek Helio G99. Storage-nya gede banget di 8/256 GB. Baterainya juga badak di 6000 mAh dan kecepatan ngecasnya juga kencang di 45 watt. Buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,66 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate layar di 90 Hz. Speaker di HP ini juga udah stereo plus ada NFC juga di sini. Kalau buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel buat kamera belakang dan 8 megapiksel buat kamera depan. Dan yang terakhir ini ada Realme Narzo 50 5G 50 5G. Yoi, ini adalah HP 5G yang cukup menarik nih dari Realme. Harganya sendiri ada di 2,8 jutaan dan dengan duit segitu kalian bisa dapetin HP dengan chipset MediaTek Dimensity 810. RAM-nya ini 6 GB, storage-nya 128 GB dan punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD 6,6 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate di 90 Hz. Buat speaker ini udah stereo plus NFC juga udah hadir di sini. Kalau buat kameranya punya resolusi 48 megapiksel buat kamera belakang dan 8 megapiksel buat kamera depan.
Nah, sebenarnya ada satu kandidat lagi yaitu Realme 10. Cuma sayang harga SRP atau harga pasaran HP ini terlalu mahal di 2,8 juta. Kalau kalian bisa dapetin pas lagi diskon atau misal flash sale kalian ikut, itu harganya cuma 2,5 jutaan. Dan ini benar-benar worth it buat dibeli. Oke, itu tadi 10 rekomendasi HP 2 jutaan. Next, kita bakal bahas yang 3 jutaan ke atas. Pastiin kalian pantengin channel ini terus. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.